Gimana kabarnya Alicia? Baik, Habis ini nanti ada course ya Alicia? Hah? ada. Jam 10 ya? Iya, Online course-nya? offline. Wow. Oke deh. Saya berniat menyelesaikan machine learning-nya hari ini, tapi semoga kita bisa cukup waktunya ya. Karena ini materi terakhir juga sih machine learning-nya. Dari Alicia, Hah? kenapa tadi? Enggak apa-apa. Oke, nanti kalau kalaupun belum bisa selesai, karena banyak banget slide-nya, itu nanti di pertemuan hari Selasa ya kita bahas sedikit. Oke, aman nggak kalau gitu? Aman. Oke. Jadi untuk memulainya kita pemanasan dulu, Alicia. Mau main game nggak, Bebas. Alicianya? Ah, Bebas. bebas. Saya nggak tahu mau main. Oke, kita main game dulu ya, supaya ini struktur lesnya memang harus pemanasan dulu, Al. Jadi kita main game dulu. Ah, ini seru nih kayaknya, Al. Sebentar ya. Hold on. Oke, ini Al. Saya tunggu Alicia di roomnya. Oh my God. Mana Alicia? Udah masuk kah? Game full. Hah? Tulisannya gamenya full. Full ya? Yah, full mulu dah ya. Masa cepet banget ya fullnya? Bentar Al. 3 minutes saja lah. Oke, ini Al. Udah masuk Al? Bentar. Mana nih Alicia? Wah, saya jatuh lagi. Aduh. Oh my God. Tapi kok saya nggak melihat Alicia ya? Ini udah. Ruangan Alicia di mana? Nah, di mana apa ya? Ruangan game. Oh, race velocity itu kah? Nggak tahu, iya kayaknya. Oke, let's see.
Mana nih Alicia? Oh, itu dia. Oke, there we go. Wah, pesertanya cuma maksimal kayaknya 3 orang deh ini pesertanya. Oh, tuh, aduh. Where are you, Al? Jatuh. Saya ingin melepaskan tembakan yang terakhir nih untuk Alicia. Tapi mana orangnya nih? Itu dia. Oke. Hold on. 4, 3, 2. Alicia-nya jatuh mulu deh kayaknya. Aduh. Oke. It's enough, Al. There we go. Come on. Oh, what is that? Oh yeah. Okay, come on. Let's get started for your lesson. Saya izin share screen bentar, nanti Alicia kita langsung praktik aja ya. Jadi materinya hari ini adalah project presentations. Al, nanti saya coba tunjukkan Alicia contoh presentasi yang dimiliki oleh siswa. Oke, jadi ada dua sebenarnya pilihannya Alicia. You can use data analysis part, or you can use machine learning, or you can combine both of them. Jadi maksudnya adalah nanti Alicia saat presentasi di tugas akhir itu Alicia boleh presentasi machine learning apa data analisis bercampur machine learning. Karena kalau data analisis doang kayaknya rasanya kurang deh. Gitu Al. Oke. Nah, sekarang apa yang dipelajari di project presentation ini? First, come up with the secret of successful project. Sebenarnya enggak sih ya. Maksudnya enggak itu adalah karena kita itu enggak masih dasar-dasar ya. Jadi mungkin dasar-dasar ya untuk ke apa namanya machine learningnya. Kemudian provide a final solution for the digital edu portal. Ya, it depends on the data that you are used, Alicia. Jadi kalau Alicia menggunakan bukan digital edu, well, it's completely okay. Tapi di dalam ini kemarin diarahkan untuk menggunakan digital edu. Tapi saya membebaskan siswa untuk memilih supaya tidak terlalu sempit, ya. Kemudian assemble a team on a kaggle.com. Karena Alicia itu kelasnya private, nggak mungkin kita eh, ingin mengikuti lomba itu menggunakan tim. Nah, ini kasusnya kalau grup, saya menyuruh mereka untuk ikut lomba di Kaggle. Nanti dibagi timnya. Nah, tetapi kebanyakan, memang meskipun mereka grup, itu mereka memilih project sendiri. And upload the group solution to kaggle.com. Ini tujuannya kalau Alicia tidak keberatan nanti kalau mendapat atau memilih data dari Kaggle, itu nanti solusi Alicia diupload. Itu ya, Alicia. Ada yang mau ditanyakan tujuannya? Belum. No? Oke. So, the secret of successful project. Ah, ini agak alay tapi nggak apa-apa ya. So, Alicia, jadi katanya di sini, we need to learn to accept feedback calmly. Jadi, secret ini untuk berbagai hal ya. Jadi, kalau feedback itu kadang kita harus dengan apa namanya? Ya,
dengan lapang dada ya untuk menerima feedback gitu. Karena feedback itu kadang ada yang membangun, ada yang tidak, tapi kita usahakan untuk tetap lapang dada. And to understand the mistakes are a good thing, they help us grow. Nah, kemudian di dalam feedback biasanya yang membangun terutama itu menyebut poin kelemahan kita. Dan itu adalah bekal kita untuk bertumbuh menurut saya. Ya. Oke. Nah, beberapa hal yang sudah kita lakukan kemarin untuk mempercantik kinerja dari model kita. Yang pertama, we have converted the data. So if you have non-numerical data type, we have to convert it into numerical data type. You know what, Alicia? The reason why we need to convert it? Karena Hmm. cuman bisa yang numerical format. Exactly right. So when you enter into machine learning section, we cannot process non-numerical format or non-numerical data type. That's the why. And then also, why do we need to clean the data out? What is the definition of cleaning data? That's the first maybe. Mhm. Cleaning data tuh yang Yang em, semisal datanya ada yang hilang itu kan. yes, exactly. Ya, Alicia, jangan ragu ya. That's exactly right. So, if you have missing value or null value in your data, you need to clean it first because also machine learning cannot process that one. Okay, and then if yeah, this is a kind of suggestion. So if you have non-numerical data type, you can generate new characteristic from that, or you can remove that, or you can generating new characteristic or columns basically means that you wanna get an insight from many of columns of your data, or kayak yang kemarin kita menjadikan data itu menjadi data dummy gitu. Oke. Nah, ini dia contohnya data dummy itu 01, kemudian kita juga dapat membuatnya jadi angka 1, 2, 3. But I don't recommend you to do because it's quite, risky. Suara saya terdengar jelas, Al? Putus-putus. Terus screen-nya juga ngebris-ngebris. Ngepris. Hold on. Sekarang gimana, Al? Udah enggak. Nggak ada. Oke, jadi kemarin kita sudah mengkonvert data into dummy dan coba mengubah data. Dan sebenarnya kita bisa juga mengubah data menjadi 1, 2, 3 angkanya, Al. Jadi sex misalnya ya, yang kemarin yang kita ubah, itu yang male itu 1, yang female itu 2. Nah, but that's not recommended, Alicia. Why? Karena kalau Alicia mengubah sesuatu menjadi angka 1, 2, 3, itu biasanya untuk data yang sifatnya ordinal. Kalau dummy itu memang datanya 1, 0, ya, true atau false. Kalau ordinal itu misalnya pendidikan. Nah, misalnya Alicia nanti ada nemu pendidikan orang tua, ada yang SD, ada yang SMP, SMA, sama kuliah. Nah, ini bisa nih ditingkatkan. SD-nya 0 atau SD-nya 1, SMP-nya 2, kemudian SMA-nya 3, kemudian 4. Itu ordinal, ada tingkatan. Kalau status kan atau gender masa bertingkat sih? Apa namanya, male lebih rendah daripada female atau sebaliknya? It doesn't make sense, right, Alicia? Jadi sangat tidak cocok. Jadi makanya saya tidak sarankan. Kecuali Alicia paham sifat data ordinalnya. Oke, itu dia Al. Nah kemudian kita sudah menerapkan itu semua kemarin. Terutama kita menerapkan yang dummies ya. Nah sekarang yang akan kita lakukan Alicia apa? Kita coba nanti Alicia kalau kalau mau mendaftarkan diri di
kompetisi Kaggle boleh, nanti saya arahkan. Tetapi yang sekarang kita ingin fokuskan adalah try another model, additional machine learning methods or model. Oke, apa aja? Nah, yang pertama ada namanya decision tree classifier. Alicia pernah mendengar istilah decision tree? Eh, belum Belum? Oke. Kalau classifier, pernah. pernah. Apa artinya? Hmm, kayak mengelompokkan gitu. Eh, Oke, nice. iya. Nah, jadi kemarin kita pakai model apa, Alicia? Alicia masih ingat? Kemarin. Iya, kan bener gak sih udah selesai kan kemarin machine learningnya? Akurasinya kalau nggak salah 81% deh Alicia. Oh iya, udah. Itu Hmm, modelnya namanya apa? nggak tahu lupa. K Neighbors Oh, neighbors. Apa whisper? Classifier. Classifier. Oh, iya. Ya, atau bisikan tetangga. Itu sebutan saya sih karena dia akan berdasarkan tetangga terdekatnya itu. Nah, sekarang ada namanya decision tree classifier. Nah, decision tree classifier ini ngapain? Decision tree classifier ini dia itu singkatnya kayak begini, Al. Misalnya Alicia nanti ingin memprediksi apakah banyak penumpang yang hidup atau meninggal, ataukah apakah penumpang ini meninggal atau hidup gitu. Nah, di kolom pertama dia kayak memecah belah atau menggunakan if else gitu. Jadi, if umurnya segini, oh, maka lanjut ke proses selanjutnya. Nanti ini nih, kayak if umurnya kurang dari 53, maka dia ke sini. Kalau dia lebih, maka dia ke sini. Kemudian nanti di kolom kedua ditanya lagi gitu. If else gitu. Itu kalau decision tree. Dan kalau menggunakan model ini, we do not need to use standard scalar. Did you remember what is standard scalar, Alicia? What is that? Thunder, scalar. Yep. N, min max scalar. What is that? Hmm, Untuk menyamakan lupa. skala datanya ya, untuk menyamakan skala datanya. Nah, decision tree ini itu nggak perlu itu. Tetapi kalaupun kita membuatnya seperti itu, dia nggak apa-apa. Jadi dia bilangnya saya fine-fine aja. Anda melakukan scaling ke datanya boleh, nggak juga boleh. Karena algoritma saya itu tidak ditentukan oleh itu. Gitu. Oke, tidak seperti K-neighbors classifier. Yang kedua, yang hebat, support vector machine. Kita akan praktik dua model ini, Alicia. Nah, kalau support vector method atau support vector machine yang terbarunya, itu ngapain? Saya akan buatkan ilustrasinya mungkin kayak begini ya kepada Alicia. Jadi dia itu kalau support vector machine itu kayak membawa data Alicia ke dimensi yang lebih tinggi. Contohnya, ini ada deskripsi saya sebenarnya. Sebentar. Support vector machine. Nah, ini dia. Ini saya coba tunjukkan Alicia. Dia membawa datanya ke dimensi yang lebih tinggi sehingga seolah-olah semuanya terpisah dengan mudah. Mana dia? Nah, ini mungkin yang paling ini. Nah, gini dia Alicia. Jadi mungkin atau kita pakai yang ini aja nih. Ini lebih seru kayaknya. Nah, jadi Alicia, ini kita pakai punya orang lain bentar ya, Alicia. Nah, Alicia melihat gambarnya. Ups, pakai Salif Farabi aja. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang support vector machine, jadi nanti seolah-olah akan seperti ini, Al. Oke? Nah, jadi Alicia,
datanya itu nanti akan direpresentasikan ke bidang yang lebih tinggi satu dimensi. Contoh, kasusnya Alicia itu misalkan seperti ini. Jadi ini yang bertahan hidup, ini nih, ini yang bertahan hidup. Ups, kok salah sih? Saya pakai ini. Jadi ini yang bertahan hidup, Al. Kemudian ini yang tidak bertahan hidup. Nah, kan kita mendapatkan untuk garis matematikanya atau model matematikanya atau model machine learningnya kan ya kurang lebih seperti ini kan. Tinggal tarik garis lurus seperti ini kan. Oke, Al, betul nggak? Betul Betul. ya, untuk memisahkannya. Nah, ternyata ya ini kasus mudah saja. Nanti Alicia sama aja untuk kasus sulit berlakunya sama aja. Cuman yang saya ingin tunjukkan adalah dia membawa data ini ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya sekarang, ini dimensinya berapa, Alicia? Yang ini dimensinya berapa? Oh, R Du? dua. Dua ya. Kenapa? Dimensi dua itu terdiri dari panjang sama tinggi atau panjang sama lebar. Gitu maksud saya. Bukan ruang. Jadi ya datar aja gitu. X sama Y gitu. Oke? Nah, ingat tadi support vector machine akan membawa sesuatu ke dimensi yang lebih tinggi. Satu. Nah, dalam hal ini berarti dia akan membawakannya ke ruang tiga atau dimensi tiga atau ruang gitu ya. Nah, artinya garis ini ternyata nanti dapat direpresentasikan oleh sebuah pelet, Alicia. Nah, sehingga sekarang dengan mudah nih dipisah, Alicia. Oh, berarti sesuatu titik atau data yang berada di bawah apa namanya ini area ini itu akan tergolong bertahan hidup. Yang di atasnya itu akan tergolong tidak bertahan hidup. Begitu kurang lebih. Paham, Alicia? Paham. Nah, tetapi dalam rumus matematikanya itu kita tidak akan menggali lebih dalam di situ karena kita akan mempraktikkan langsung untuk apa teorinya. Oke, jadi kita tidak bergelut di sana, bergelut di rumus matematikanya. Nah, untuk teorinya, ada yang mau Alicia tanyakan dulu? Belum. Belum ada. Nah, yang terakhir itu naive Bayes atau algoritma yang naib. Naib itu artinya apa, Al? Po? Tidak tahu, Nang. Ini bukan pasti pasti ketika saya mendengar kata naib pertama kali kalau saya itu artinya kayak ya naib gitu ya. Memang naib. Cuman naib itu artinya polos ya Alicia ya. Polos kayak tidak tahu dalam hal ini itu dia kayak tidak peduli apapun. Polos saja gitu. Jadi algoritmanya itu seolah-olah tidak mempedulikan hubungan antara satu data dengan yang lainnya. Dia polos aja gitu. Terus aja gitu. That's the meaning of naive ya. Nah, ada namanya naive Bayes classifier. Ini juga bagus banget, tetapi kalau datanya singkat sebenarnya ini tidak saya sarankan untuk pakai. Nah, ini biasanya dipakai untuk data yang kolomnya itu banyak banget gitu. Nah, jadi kita akan coba praktekkan yang dua ini ya, decision tree classifier sama satu lagi adalah support vector machine. Oke, Al? Aman? Aman. Oke. Nah, sekarang saya tidak ingin praktik Alicia waktu kita. Nah, ini udah 26. Saya ingin Alicia langsung saya arahkan gitu aja gimana? Atau saya perlu praktikkan? Bebas sih. Ya. Ini mengingat yang kemarin kita sudah seringkali Alicia tidak dapat praktik, sekarang mungkin boleh ya. Alicia yang ini nanti Alicia buka aja ini Algo PS Code-nya atau PS Code-nya Alicia. Buka nanti kita ngoding di IPNB-nya aja. Nah, nanti kalau kita ada waktu, saya ingin presentasikan Alicia, berikan contoh presentasi untuk Python Pro 2 yang data analisis atau machine learning. Oke, Al? Tapi kita praktik dulu.
Oke, silakan dibuka PS Code-nya Alicia dan mohon share screen ya. Oke, course, yep, lesson 16 dapat. Atau yang kemarin Alicia taruh di mana ya? Kita melanjutkan yang itu. Oke. Nah, sekarang nanti oh ya udah deh nanti saya ingatkan di akhir lesson. Nah, sekarang Alicia run all aja. Jadi kita sekarang tinggal ganti model ya sebenarnya. Run all. Mhm. Oke. Sekarang ini mungkin Alicia boleh tutup. Saya boleh anotasi Al? Oh, iya. Oke. Thank you. Nah, ini Alicia mungkin boleh tutup yang Explorer-nya supaya maksimal. Oke. Nah, ke bawah Al. Nah, sekarang untuk pergantian modelnya berarti kita taruh di mana Alicia? Di bagian ke atas Al. Ke atas lagi pemanggilan model ya. Ke atas lagi. Bukan, terlalu atas ternyata. Ke bawah Al. Mana yang proses machine learning-nya? Mulainya dari mana? Ke bawah lagi. Nah, ini nih. Ini. Jadi ini kita pakai eh K-neighbors classifier. Nah, sekarang Alicia boleh tambahkan sel baru mungkin di sini. Nah, from sklearn, pertama decision tree kita panggil from sklearn dot tree tree pohon dot tree import import Apa? decision tree classifier. Nah, itu tuh. Nah, kemudian yang kedua enter from sklearn dot spm pakai v rumput. Mhm. Import support vector classifier atau SPC. Oops, SPC. Nah, itu tuh. SPC. Disingkatnya SPC. SPC. Oke. Shift enter. Nah, sekarang Alicia XY-nya udah aman. Kita tinggal ke bawah Alicia. Nah, sekarang Alicia buat di sini nih. Tambahkan di sel ini. Di bawah, di bawah. Di bawah. Nah, di sini, di sini. Kan ini model KNN-nya Al ya. Nah, nanti Alicia buat model tree-nya sama SPM-nya. Tambahin aja sel di sini ya. Nah, itu. Dua kali ya. Lagi, sekali lagi. Nah, caranya sama Alicia. Alicia tinggal panggil modelnya, namakan dengan nama yang sesuai. Misalnya trial, kemudian apalah itu. Untuk model decision tree, trial mungkin ya. Nggak ada hanya ya. Bukan tree. Tree. Nah, tree, tree apa namanya? Oke, trial sama dengan decision tree classifier. Nah, dalam kurung. Nah, parameternya Alicia itu nggak sama dengan KNN. Tapi parameternya di sini ada namanya pertama, itu kriterion.
Jadi Alicia tulis kriterion. Nah, itu dia kriterion. Misalnya kriterionnya kita pakainya yang itu tuh ada tiga jenisnya Alicia ya. Gini, entropy, log loss. Secara default dia akan menggunakan Gini karena Gini yang terbaik kinerjanya. Nah, boleh nggak Alicia pakai log loss? Boleh. Boleh nggak pakai entropy? Boleh. Boleh coba satu-satu. Ya, sekarang Alicia mau yang mana? Pakai tanda petik ya nanti. Mhm. Oke, kemudian yang kedua kita pakai dua parameter, koma al, setelah entropinya koma. Enggak di. Nah, kemudian kita pakai max depth, kedalaman pohon. Semakin dalam pohonnya itu semakin bagus, tetapi jangan juga terlalu dalam. Nah, itu tuh max depth. Nah, max depth-nya itu pilihannya hanyalah angka. Ups, nggak pakai tanda petik. Nah, Alicia mau angka berapa? Apakah ada ketentuannya? Nggak ada, ya. Nggak ada ketentuannya untuk angkanya. Misalnya 5 deh. Nah, kemudian ada nggak yang lainnya? Ada, koma lagi. Yang lainnya itu, sebentar, saya pilihkan itu, hmm, mana dia ya? Hmm, max feature, max features, ya, max featuresnya, itu. Nah, ini ada dua pilihannya, Al. SKRT atau log square, excuse me, log 2. Nah, bebas Alicia mau pakai yang mana? Mau coba-coba juga boleh, SKRT. Nah, itu metode pemecahannya, ya, SKRT. Ya, ada tanda petiknya. Square root ya. Oke, udah. Sekarang apa namanya? Dipiting al, kayak yang di atas itu. Real.pit dalam kurung, enter. Persis kayak yang di atas itu, kayak KNN al itu. Mhm. Ini diisi apa? Iya, X-train, Y-train. Sama ya. Kan kita melatihnya pakai model yang lain aja nih. Oke, shift enter. Nah, kalau udah begitu terlatih. Nah, satu model lagi Al, SPM Al berarti. Ups, pakai Pi aja. Vektor Apa? ya. Ya, SPM. Hmm, itu berasal dari SPC ya. Gede semua. SPC. Terus, Ya, huruf gede semua. Dalam kurung. Nah, parameternya apa aja? Parameter SPC itu yang pertama ada yang namanya kernel ya, yang paling penting. Kernel sama dengan, nah ini Alicia bebas mau makainya apakah yang linear ataukah yang RBF. Yang paling bagus tuh RBF. Tapi bebas, Alicia mau pakai yang mana dulu. Coba-coba gitu maksudnya. Hmm, Langsung ya, yang paling bagus. Koma. Nah sekarang yang kedua, Alicia boleh setting tentang, bentar, namanya apa kemarin? Hmm, C, parameter C-nya Alicia. C, huruf besar. C. C. Nah, sama dengan, nah ini nilainya itu kita secara defaultnya satu, tapi Alicia boleh atur sendiri. C ini apa? Toleransi misklasifikasi.
Maksudnya apa? Model itu tidak sempurna, Al. Jadi kita harus ada toleransi. Izinkan ada kesalahannya berapa. Dan ini berbanding terbalik. Jadi kalau Alicia menulis dua itu bukan dua titik data yang ditoleransi, tetapi 1/2, 0,5. Jadi perbandingannya terbalik Alicia ya. Oke. Kalau di sini. Jadi kalau Alicia nulis 10 berarti 1/10. Kalau satu, 1/1. Gitu. Oke Al ya, aman ya. Aman. Itu main-main nanti di situ. Kemudian yang terakhir mungkin yang perlu kita coba itu adalah yang bagian hmm, nah itu aja deh Alicia. Karena kelas weight-nya otomatis saja sama kayak ini. Kemudian spmal.pit hmm, dalam kurung X train, Y train. Oke, skip enter. Nah, sekarang ke bawah hal. Nah, sekarang Alicia buat tuh model prediction untuk harinya, model prediction untuk SPM-nya. Oke. Tapi jangan sama ya namanya, usahakan model pred 2 mungkin, kemudian model pred 3. Nah, gitu. Berasal dari model Riol ya. Mhm. Yang real dot predict x test juga. Betul, Bang. Predict. Seperti yang di atas persis x test. Nah, oh ya, di run, kemudian lanjut model prediction 3 buat SPM-nya. Ini artinya Alicia model prediction 1 menggunakan KNN, prediction 2 menggunakan decision tree, prediction ketiga menggunakan SPM. Nah, kita nanti bandingkan mana yang terbaik. Oke, run. Alright. Nah, sekarang Alicia nggak perlu panggil model prediction 1, 2, 3. Langsung Al, ini di copy paste aja. Enggak. Yang bawahnya di copy paste tadi. Nah, ini nih. Ini di copy paste aja Al. Semuanya ini ganti modelnya ya. Copy paste taruh di bawah. Mhm. Paste aja di situ. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh my God. Alicia, bentar. Saya tuliskan aja ya. Sebentar Oke. ya. Saya tuliskan di chat Zoom aja. By the way, saya nggak lihat Al. GPT-5 sekarang udah terbit Alicia. Apa? GPT-5. Udah bisa. Oh, udah bisa? Oke. Itu diganti al modelnya make model prediction bukan satu, tapi prediction 2. Tuh. Nah, nice. Di atasnya juga, yap, saya nggak sabar nih. Yang terbaik yang mana? Coba di run. Berapa kinerjanya? Wah, 79. Oke, KNN masih yang terbaik al. 80 lah ya. Kalau yang ketiga sih yang powerful biasanya.
Wih, KNN masih yang terbaik. Nah, Alicia boleh tuh main-main dengan parameternya. Jadi boleh dicoba yang C-nya mungkin jadi satu, kemudian tadi yang di trim modelnya mungkin jangan pakai yang entropi, pakai yang Gini mungkin gitu. Nanti bisa tembus sampai 90%, ya. Itu dicoba-coba main-main aja sama itu. Nah, itu tuh. Nah, itu coba dijadi Gini. Ups, N-nya satu. Nah, max depth-nya mau ditambah atau dikurangi atau tetap boleh. Dua. Ini C-nya mau diubah juga boleh untuk melihat. Oke. 10. Oke. Oke, Al, di run ulang ya. Semuanya di run ulang. Oh, bukan semuanya. Ini maksudnya ke bawah ini. Nah, itu. Itu di run ulang, di run ulang, kemudian di run ulang. Nah, ayo. Saya yakin ini berubah sih. Itu nggak perlu di run ulang. Itu manggil variabel doang. KNN-nya tetap decision tree-nya. Coba Al. Oh, makin buruk kali sih ya. Wah, ini tapi yang ketiga nih nambah. Oh, yang ketiga nambah tuh tetap. Oh, tetap ya. Bener nggak sih tapi? Tetap. Tetap ya. Tapi itu Oh, nambah. decision ya nambah kan. Nah, tapi decision tree-nya berarti kurang pas diubah ke Gini ya. Dan mungkin max depth-nya yang terlalu rendah tadi Al. Mungkin bagusnya 5 memang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita nyoba doang. Oke Alicia. Nah, Alicia bisa mencoba ada banyak jenis model yang lainnya. Oke. Ada random forest itu favorit saya tuh, random forest karena dia pengembangan dari model decision tree. Nah, dia termasuk bukan di keluarga machine learning, tapi meta learning namanya, ya. Nah, ini nanti Alicia main-main. Nah, dan sekarang catat tugasnya Alicia. Tugasnya Alicia itu adalah Alicia cari data atau kasus yang berbeda. Tetap klasifikasi, nanti tinggal copy paste. Jangan pakai data ini, intinya. Oke, Al? Oke. Oke. Dan deadline-nya kapan? Minggu depan. Oke, Alicia? Karena apa? Minggu depan itu Alicia akan mempersiapkan presentasi. Oke? Nah, itu tolong dicatat tugasnya Alicia ya. Nah, sekarang udah sih itu doang. Ada yang mau Alicia tanyakan? Belum. Belum ada? Belum ada. Oke. Kalau gitu sekarang perlu saya contohkan untuk presentasinya. Terserah sih. Kenapa? Terserah. Oh iya, saya ini tugas saya. Saya harus contohkan Alicia. Boleh stop share Al. Oke. Ini saya. Tapi ini salah satu ya. Ini contoh apa namanya presentasi siswa. Ya, jadi dia nggak mau pakai machine learning sih. Dia hanya khusus data analisis. Nah, ini salah satunya. Jadi nanti di kelulusan tuh Alicia jangan presentasi satu project doang ya. Karena saya inginnya minimal 2 project, boleh 3. Nah, ini dia Al untuk presentasinya. Kelihatan?
Kelihatan. Oke, jadi nama siswanya itu adalah Karin Aurora Sheila Adisti. Ini eh, yang lainnya ada, namanya Patih, itu bagus juga. Kemudian yang lainnya ada juga namanya Anggun. Kemudian yang cowok ada namanya Wisnu. Pokoknya banyak ya. Nah, cuman saya contohin satu aja karena sama aja. Oke? Nah, sekarang saya mulai. Nanti Alicia presentasinya santai aja. Ini ingat ya di kelulusan. Presentasinya itu di kelulusan nanti. Cuman caranya seperti ini. Jadi nanti Alicia make bahasa Inggris boleh, mau make bahasa Indonesia boleh, mau dicampur pun juga boleh. Kebetulan ini full English. Nah, sekarang saya coba. Good morning everyone. Hello. Today I want to present my final project to all of you guys. And I take the title IMDb Movie Rating. With me, Karin Aurora Sheila Adisti, student of Algonova. Let's go. So, the first one, I want to give you what the outline of my presentation. The first, I will talk about the background of my case, and then what is the objectives of my research, and then the data set that I am using in this case, and then let's discuss about the data set, and then let's take the summary of this case. All right. So, oops, excuse me. The background or the thing that makes my research is happen today is in today's digital age, the film industry has grown rapidly, releasing thousands of movies each year across various genres with so many options. And of course, viewers often rely on IMDb rating to judge a movie's quality, not exception me. IMDb collects a rating from millions of users worldwide, and it makes it a valuable source for data analysis. By examining this data, we can identify trends such as top-rated genres, rating changes over time, and how factors like duration may affect the ratings. This analysis can help audiences choose quality of movies and provide insights for filmmaker to better understand audience preferences and improve their work, of course. All right, this is the background of my research. Now, let's see my research objectives. This research aims to analyze IMDb movie ratings to gain insights into audience preferences and movie performance, which the specific objectives are first, to identify the most frequent movie rating based on the number of users who gave that rating. Second, we want to calculate the average movie rating for each release year. And the third is we want to determine the most popular and most liked movie genres. And last but not least, we want to explore the relationship between movie ratings and revenue. All right, guys. So about the data set, this data set used, excuse me, this research used data set from imdb.com, and I, get this data from kaggle.com. And yeah, each row represents one movie with several key attributes available for analysis. And this dataset enables various types of analysis, just like yearly rating trends and popular genres and the relationship between ratings and popularity and its revenue. All right, guys. Now, let's take a discuss about the dataset. Well, I want to provide you first using histogram, and I want to show you the distribution of the rating in this data set. Well, this is the picture of that, and then you can see it's like has a concentration on 6 until 8. And then this is my complete interpretation for that. So the histogram shows the frequency distribution of movie ratings based on IMDb data, of course. And then
I got a point. First, the most common ratings fall between 6.5 and 7.8, with the peak frequency around rating 7.0, given more than 130 times. This suggests that most movies are considered good by viewers. The second of my interpretation is the least common ratings are below 4.0 and above 8.8 with very few occurrences. It means that fewer than 10 movies, maybe. And it indicates that very few movies are rated as very poor or outstanding by the majority of users. And this is my kind of conclusion for this histogram. Most movies receive average ratings with only a few rated extremely high or low, like that. And then I also provide for you the box plot for the revenue column. Well, I get interpretation from this picture is first, most movies have revenue ranging from around $10 until 10 until $150 million. And then the second one is the median revenue, the green line inside the box, of course, is around 40 until $50 million. And it means that half of the movies earn it less than that. And then the third interpretation is there are many outliers. And this is shown as a circle above the box, which represent movies with extremely high revenue and some even exceeding $800 million. And then the last one is the interquartile range or IQR, shows that the majority of films earned moderate or low revenue, while only a small number achieved very high. And then my conclusion of this box plot is most movie earned moderate revenue, but a few become huge box office hit. That's well. All right. The last thing I want to provide to you guys is I want to see the relationship or the correlation between rating and revenue using scatter plot. And then I got this. First, most of movies have ratings between 6 and 8, with revenues mostly under $200 million. And then the second is there is no strong correlation between rating and revenue. I mean, like high rated movies don't always earn high revenue, and then some low or average rated movies still generate high revenue. And then the third is there are a few outliers with extremely high revenue. I mean, like over $800 million. But the ratings are not always the highest. And the fourth is at low revenue levels, ratings are spread across a wide range, suggesting many movies with low earning regardless of rating. And then I conclude that there is a weak or no clear relationship between IMDb rating revenue based on this picture or this visualization. It means that high ratings don't guarantee high revenue and vice versa. Revenue may depend on other factors like marketing and then star power or franchise popularity. That's all. All right. And then lastly, this is kind of bonus for you. So I provide the generous movie rating using pie chart. And as you can see, based on this chart, I got that uh, the most preferred genre action is the most preferred genre is action, adventure, and science fiction, and it's make up until 15.3%. And then the least popular genre is crime, drama, and thriller with 7.3%. And mixed genres, it means combination between more until three genres are very common, and showing that many modern movies blend multiple elements to appeal to broader audiences. Like that. All right. And then all of the summary that I can give you guys is the IMDb movie analysis shows that most movies are rated between 6 and 7.5, with 7 being the most common. Action, adventure, and science fiction, are the most popular genres, while crime, drama, and thriller are the least. Ratings have
stayed consistent over the years, and there's no strong correlation between rating and revenue based on muscular visualization. Factors that contribute to a movie's success can be influenced by marketing strategy, actor popularity, or franchise, something like that. And then that's all from me, guys. Thank you so much for your attention, and I'm glad to hear your question in this research. Alright, Al. Gitu aja Alicia ya. Jadi nanti Alicia presentasinya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti Alicia kalau mau saya bagikan ini juga boleh, dan Alicia bisa membuat format Alicia sendiri. Apa yang ingin Alicia sampaikan. Oke, Al? Oke. Oke. Nah, nanti apa namanya? eh saya akan mengarahkan Alicia untuk menampilkan ABC-nya. Jadi nanti maksud saya di sini tugasnya adalah untuk eh, mengarahkan siswa gitu, supaya nanti apa yang ingin ditampilkan bla 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 bla, ya. Dan ya jangan apa namanya, nanti kayak maksudnya wah ini bagus nih punya saya nggak bagus, no, saya yakin Alicia akan menampilkan yang lebih bagus ya, dan kemarin siswa yang lainnya juga demikian ya, bagus-bagus tuh. Ada sih ya yang mengambil kasus yang sama, cuman ada yang namanya Patih itu mengambil kasus yang games karena dia suka games gitu. Oke, Al? Oke. Oke, jadi nanti Alicia kalau tidak ada pilihan data stuck, kabari saya, nanti saya coba berikan option untuk ini Al, mungkin menarik, menarik, menarik gitu. Tergantung Alicianya nanti pilih. Kalau tidak menemukan. Oke ya? Oke. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita. Jadi, apa tadi yang kita sudah pelajari, Alicia? Apa? Machine learning sama presentation. Oke, machine learning-nya ada dua tambahan model. Apa aja itu? Namanya Model D, decision. Deci, Eh, decision, decision tree decision classifier, betul sekali. Satu lagi, support, yang bukan support system ya, bukan. yang Support. SVG itu. Kenapa? Yang SVG. Tahu kan? Iya, support vector classifier, betul sekali. Ya, jadi itu mereka punya sesuatu parameter yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menyamakannya. Nah, untuk meningkatkan mereka tinggal main-main di situ atau ubah proporsi datanya. Begitu Alicia. Nah, dan tugas Alicia ingat apa tadi? Nyari data terus Ya, mhm. buat buat lagi kayak gitu. Tapi kan tinggal nyari data sih. Iya, oke. Jangan lupa ya, cari yang kasusnya klasifikasi. Klasifikasi artinya variabel targetnya itu adalah kategorik gitu. Oke, Al? Oke. Nah, kemudian di minggu depan Alicia akan belajar tentang mulai computer vision. Jadi itu membutuhkan laptop yang proper. Karena laptop saya juga tidak bisa ya. Di akhir ya, tapi saat kita object detection-nya atau object tracking-nya. Jadi nanti, minggu depan lagi besok ya. Besok kita mulai ke computer vision. Artinya saya tidak akan membahas machine learning. Tapi itu lanjutannya sebenarnya. Maksud saya adalah saya tidak akan membahas tugas Alicia. Itu tugas itu akan kita bahas minggu depan. Kemudian, Alicia, saya ingin berterima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan tadi maaf saya mungkin agak terlambat sedikit ya. Sekitar berapa menit? 1 menit ya. Ya, itu Alicia. Dan terima kasih untuk perhatian penuh Alicia di kelas ini. Dan apa namanya? Saya hanya ingin bilang, Alicia dapat mencoba berbagai macam model dan dapat menggunakan ChatGPT. Cuman alangkah bagusnya kalau Alicia sudah mulai menggali rumus matematikanya. Karena apa? ChatGPT itu dikembangkan dari rumus matematika, Al. Jadi kita sebagai pembuat model itu bukan bermain-main di parameternya.
tapi di rumus matematikanya. The real ya pembuat model creatornya. Gitu Alicia. Oke? Dan saya sangat mengapresiasi antusiasme Alicia nanti kalau sudah mencari data kemudian melakukan apa yang saya tugaskan. Untuk nanti apa? Ya sebagai reviewnya buat Alicia. Dan thank you banget tadi Alicia sudah apa namanya bertanya ya untuk kelas hari ini dan ya tidak lurus-lurus saja gitu. Jadi Alicia harus bertanya. Oke, Alicia, itu saja dari saya. Ada yang mau Alicia sampaikan? Mungkin? Belum ada. Oke, kalau belum ada, thank you and see you tomorrow at the same time ya. Ya, oke. Oke, bye bye. Bye-bye.